Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Mazmur 42, sebuah mazmur yang sangat jujur, sangat dalam, dan sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Mazmur ini menggambarkan kerinduan yang dalam akan Tuhan, di tengah kondisi jiwa yang lelah, gelisah, dan penuh tekanan. Mari kita siapkan hati dan biarkan firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Mari kita membaca Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sahabat terkasih, Mazmur ini dibuka dengan gambaran yang sangat kuat, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ini bukan sekadar keinginan, ini adalah kerinduan yang mendesak. Rusa yang kehausan akan mati tanpa air. Dan pemazmur berkata, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ini menunjukkan hubungan dengan Tuhan bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar ibadah, tetapi kebutuhan yang paling dalam dari jiwa kita. Mazmur 42 ayat 3-4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Sahabat terkasih, pemazmur berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ini menggambarkan kesedihan yang terus-menerus. Dan yang membuat semakin berat adalah orang-orang di sekelilingnya berkata, di mana Allahmu? Artinya, dia sedang mengalami situasi di mana iman dipertanyakan. Sahabat terkasih, kadang hidup kita juga seperti itu. Kita berdoa, tapi belum ada jawaban. Kita percaya, tapi keadaan tidak berubah. Bahkan orang lain mulai meragukan iman kita. Namun, di tengah semua itu, pemazmur melakukan sesuatu yang indah. Dia mengingat kembali pengalaman bersama Tuhan. Inilah yang kuingat. Dia mengingat saat dia menyembah Tuhan, saat dia merasakan hadirat Tuhan, saat dia bersukacita di rumah Tuhan. Ini mengajarkan kita, saat iman kita goyah, ingat kembali kebaikan Tuhan di masa lalu. Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sahabat terkasih, ayat ini adalah pusat dari Mazmur 42. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Pemazmur ini berbicara kepada dirinya sendiri. Ini sangat penting, karena seringkali kita membiarkan perasaan kita mengendalikan kita. Padahal firman Tuhan mengajarkan, kita harus mengajar jiwa kita untuk berharap kepada Tuhan. Ada 3 bagian penting di ayat ini. Yang pertama, mengakui keadaan jiwa. Mengapa engkau tertekan? Memberi perintah kepada jiwa. Berharaplah kepada Allah. Yang ketiga, menyatakan iman untuk masa depan. Aku akan bersyukur lagi.
Ini adalah pola pemulihan jiwa yang sangat indah. Mazmur 42 ayat 6-8. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Sahabat terkasih, pemazmur berkata, samudra raya berpanggil-panggilan. Ini menggambarkan tekanan hidup yang bertubi-tubi. Masalah datang seperti gelombang, tidak berhenti. Namun di tengah itu ayat 8 berkata, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada waktu siang. Artinya, bahkan di tengah badai hidup, Tuhan tetap menyatakan kasih setianya. Mazmur 42 ayat 9-11. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sahabat terkasih, di bagian akhir, pemazmur kembali jujur kepada Tuhan. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku. Dia tetap datang kepada Tuhan, walaupun hatinya masih berjuang. Dan sekali lagi, ayat 11 mengulang, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Ini menegaskan bahwa pengharapan bukan sekali diucapkan, tapi harus terus diulang dalam hidup kita. Sahabat terkasih, Mazmur 42 mengajarkan kita bahwa kita boleh lelah, kita boleh menangis, kita boleh merasa tertekan. Tetapi jangan berhenti di sana. Arahkan kembali jiwa kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber air hidup. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah pengharapan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, Engkau melihat setiap jiwa yang hari ini haus akan Engkau, yang lelah, yang gelisah, yang kehilangan damai. Bapa, pulihkan kerinduan kami kepadamu. Kembalikan rasa haus akan hadirat-Mu. Di tengah tekanan hidup, ajar kami untuk tetap berharap kepadamu. Kami percaya Engkau adalah penolong kami, dan kami akan bersyukur lagi kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.